Jepang pernah membenahi sepak bola dan belajar kepada Indonesia. Tapi kini Indonesia yang belajar pada Jepang. Ini dia Lensorpedia sepak bola Jepang dan Indonesia. Kalau gue bilang sepak bola Jepang itu udah kiblatnya sepak bola Asia. Ya gimana enggak, di level Asia aja sukses juara 4 kali Piala Asia. Tahun 92, 2000, 2004, dan 2011. Tapi kalau ngomongin level dunia jangan ditanya. Jepang sukses tampil di Piala Dunia sebanyak 7 kali. Bukan main-main buat level Asia. Dan pertama kali dia ikut Piala Dunia Prancis pada tahun 1998. Dan penampilan terbaik Jepang di Piala Dunia itu lolos pada babak 16 besar. Dan 3 kali. Ini level yang sangat, gue bilang level Asia itu luar biasa banget. Namun kalau bicara sepak bola di Jepang, kalau zaman dahulu banget nih, sepak bola Jepang itu bukan populer di negaranya. Malah bisbol yang lebih populer. Berbagai cara tuh sudah dilakukan untuk memajukan olahraga sepak bola. Pada tahun 1917, mereka itu membuat sebuah turnamen antar SMA. Sampai memasukkan ke dalam kurikulum sepak bola nih guys, pada tahun 1926. Namun cara tersebut ternyata belum aktif atau belum bisa membangkitkan popularitas sepak bola Jepang. Pada tahun 1968, itu menjadi awal mula bagaimana sepak bola Jepang itu menjadi olahraga favorit. Tahun 1968 ini adalah awal mula bagaimana sepak bola itu dikenal luas oleh masyarakat Jepang. Karena pada saat itu mereka menggunakan media televisi untuk mulai menyiarkan pertandingan sepak bola. 2 tahun berselang, mereka muncul membuat manga, yaitu Akaichi no Eleven, yang kemudian diadopsi menjadi animasi. Dari sinilah mulai muncul klub-klub bermunculan nih. Banyak perusahaan-perusahaan yang membuat klub sepak bola. Akhirnya, gara-gara klub sepak bola bermunculan, muncullah namanya liga yang bernama Jepang Super League. Tapi liga ini hanya sebatas semi profesional yang diisi oleh klub-klub perusahaan. Kalau ngomongin di Indonesia itu sebenarnya milik Galatama ya, kalau seperti yang kita tahu kan. Pelan-pelan Jepang Super League mulai berbenah. Mulai dari mereka membawa keturunan Jepang yang lahir di Brazil, akhirnya dinaturalisasi, sebenarnya milik kayak Indonesia sih. 3 pemain ini kayak seperti Deshiro Yoshimura, Jorge Yunashiro, dan Roy Ramos. Dan tidak hanya menaturalisasi, mereka akhirnya membina bibit-bibit muda nih. Kayak pemain muda Jepang yang berbakat, akhirnya menimba ilmu ke negeri Samba. Dan pemain pertama yang berangkat ke negeri Samba itu adalah Musashi Mizushima, yang kemudian disusul sama Kazuyoshi Miura. Nah, setelah meningkatkan kualitas pemain, tahun 1991, Federasi Sepak Bola Jepang akhirnya mulai memperbaiki kualitas liga yang masih semi-profesional. Karena melihat model kompetisi ini sama kayak model Liga Indonesia pada saat itu, yaitu Galatama, akhirnya Jepang melakukan studi banding ke Indonesia. Jepang melihat model kompetisi Galatama yang mendapat sokongan dana dari perusahaan besar merupakan sistem yang baik untuk sepak bola. Namun Federasi Jepang mengubah peraturannya, tidak serta-merta meniru langsung dari Galatama. Mereka mengubah di mana dana sponsor perusahaan yang masuk itu harus digunakan klub untuk pengembangan akademi dan tim junior mereka. Dan ini benar-benar cara yang efektif banget bagaimana untuk mengembangkan sepak bola di Jepang. Tidak hanya di Indonesia, namun Jepang pun juga melakukan studi banding ke Inggris, Thailand, dan juga beberapa negara lain untuk meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Makanya kalau kalian pernah tahu, pasti kalian pernah mendengar pemain Indonesia yang pernah bermain di Liga Jepang, yaitu Ricky Yacob. Tidak hanya Ricky Yacob aja, masih ada Allen Irvin dan Witaya Lawakul untuk bermain di Jepang Super League. Mereka ini tidak hanya membantu Jepang Super League, tapi juga membantu perkembangan sepak bola di Jepang. Bagaimana mendidik pemain dan bagaimana melatih para pemain Jepang. Setelah studi banding ke beberapa negara, akhirnya pada tahun 1992, Jepang berhasil menjuarai Piala Asia. Pemain yang berhasil membawa Jepang juara itu tidak lain tidak bukan hasil didikan dari negeri Samba itu, yaitu Kazuyoshi Miura dan juga pemain naturalisasi Roy Ramos untuk membawa negeri Sakura juara Piala Asia untuk kali pertama. Luar biasa banget nih. Kesuksesan dari Miura membawa Jepang merebut Piala Asia ini membuat terinspirasi oleh mangaka yang bernama Yoichi Takahashi, yang membuat karakter yang seperti kalian tahu, Kapten Tsubasa.
Ayo, ayo, ayo. Nah, setahun berikutnya setelah sukses menjuarai Piala Asia, Jepang proses membenahi sepak bola Jepang nggak berhenti sampai di situ. Tom Bayer yang pernah bermain di Liga Jepang akhirnya mengajarkan metode sepak bola ke seluruh Jepang lewat televisi, manga, ataupun program kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Tom Bayer secara tidak langsung ini telah mengubah akar rumput sepak bola Jepang. Nah, setelah belajar dari Tom Bayer, akhirnya klub dilarang menggunakan nama perusahaan untuk sebagai identitas. Hal ini bertujuan agar brand-brand itu bisa masuk ke dalam sponsor dana klub. Makanya banyak klub yang dulu kita kenal, kayak seperti Hitachi FC, itu ganti nama menjadi Kashiwa Reysol. Dan klub yang dibela Ricky Yacob tadi, yang tadinya bernama Matsushita, menjadi Gamba Osaka. Nah, setelah berproses yang sangat panjang tadi dari tahun 1920-an tadi, akhirnya pada tahun 1996, J-League akhirnya digulir untuk kali pertama. Tidak butuh waktu lama bagi J-League untuk memperkenalkan pemain mereka. Kalau kalian pernah tahu sih namanya Hitoshi Nakata. Ini dia menjadi Player of the Year pada tahun 1997. Ya, walaupun J-League juga masih sudah bergulir untuk kali pertama, bukan tidak masih butuh proses sebenarnya. Seperti ya mereka akhirnya mengundang nih pemain-pemain asing untuk memperkenalkan biar liganya itu lebih kompetitif. Seperti kayak Dunga akhirnya bermain di Liga J-League. Nah, setelah belajar puluhan tahun tentang sepak bola dari berbagai negara, perlahan tren pemain asing ini mulai menurun nih. Nggak kayak di Arab. Arab tuh lagi embargo banget nih sama pemain-pemain bintang dunia. Lagi kenapa sih Arab? Ini penasaran gue pengen bahas sih di Lancerpedia, nanti gue buat ya. Dan akhirnya itu klub Jepang itu fokus pada talenta-talenta muda. Yang sistemnya itu sudah ada dari tahun 1991. Dan hasilnya pada tahun 2011 adalah momentum terbaik bagi sepak bola Jepang. Di mana Jepang berhasil menjuarai Piala Asia dengan mayoritas pemainnya produk J-League nih. Wih. Jadi nggak ada tuh pemain-pemain yang dari Eropa. Itu kayak apa ya? Bonus. Lu boleh bermain di Eropa, tapi bukan serta-merta lu bisa bermain jadi pemain utama. Jadi kayak bonus lah. Setelah belajar puluhan tahun nih sama negara lain, setelah Tom Bayer juga sempat membantu Jepang. Terus akhirnya tuh mereka bisa mereformasi nih sepak bola Jepang menjadi olahraga favorit. Nah, coba lu bayangin nih, turnamen antar sekolah aja itu berhasil menarik penonton 10 juta penonton. Itu bukan angka yang kecil buat di Jepang ya. Ya kalau gue bilang ya, kalau sepak bola Jepang menjadi panutan di sepak bola Asia itu nggak salah. Jadi kalau gue bilang proses untuk merubah sistem sepak bola itu benar-benar butuh puluhan tahun. Bagaimana mereka akhirnya belajar kepada Galatama dengan sistem yang sama dengan Jepang Super League. Akhirnya mereka mengundang Tom Bayer untuk merubah sistem dari segi bisnis, dan juga mereka mengundang pemain-pemain kelas dunia seperti Dunga yang akhirnya bisa bermain di Liga Jepang. Itu bukan tugas yang mudah. Dan kalau buat gue Indonesia yang akhirnya pelan-pelan lah untuk merubah, ini bisa jadi salah satu acuan buat kita bisa seperti kayak sepak bola Jepang. Bagaimana informasinya? Kalau kalian punya cerita atau fakta yang menarik, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gua Yudi, cabut.